Yang pertama yaitu ada deskripsi bisnis. Pada PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company Tbk merupakan sebuah perseroan terbuka yang dimana perseroan tersebut bergerak pada industri minuman dan makanan. Kegiatan utama dari perseroan ini yaitu pada industri, perdagangan besar dan pengolahan serta pengecaran terhadap produk minuman dan makanan. Yang selanjutnya di sini adalah analisis ekonomi global dan lokal pada PT Ultra Jaya Milk. Jadi, pada tahun 2022, kondisi ekonomi PT Ultra Jaya Milk itu sangat dipengaruhi oleh isu-isu global seperti konflik Rusia-Ukraina, pandemi COVID-19, harga komoditas, kenaikan harga BBM, kenaikan harga pangan, resesi ekonomi, dan lain-lain. Meskipun PT Ultra Jaya Milk memiliki tantangan tersendiri pada tahun 2022 ini, tetapi PT Ultra Jaya Milk tetap berkomitmen untuk terus menghasilkan dan mengembangkan produk-produk yang berkualitas. Nah, komitmen ini itu dilakukan dengan cara terus meningkatkan praktik bisnis yang berkelanjutan, yaitu dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. PT Ultra Jaya Milk sendiri memiliki dua strategi panjang, yaitu berdasarkan kualitas dan efisiensi. Nah, untuk berdasarkan kualitas, PT Ultra Jaya Milk selalu memastikan bahwa proses produksinya itu menggunakan bahan-bahan yang berkualitas tinggi dan teknologi yang modern sehingga dapat menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan aman. Lalu sedangkan untuk efisiensi, PT Ultra Jaya Milk sendiri telah melakukan berbagai upaya, antara lain yaitu dengan memilih bahan baku yang terbaik dari para pemasok yang menerapkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola, serta memiliki jadwal untuk meminimalkan limbah serta penghematan energi dan air. Selain itu, Ultra Jaya juga membantu kebijakan pemerintah Indonesia dalam menekankan defisit neraca perdagangan melalui pengurangan jumlah impor. Nah, hal ini itu dibuktikan dengan adanya jumlah pembelian barang dan jasa di tahun 2022, di mana 95% merupakan pembelian dari dalam negeri dan sebesar 5% merupakan pembelian berasal dari luar negeri. Selanjutnya adalah tinjauan industri dan posisi persaingan. PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk merupakan perusahaan di Indonesia yang pertama kali menggunakan teknologi UHT dan kemasan aseptik. Saat ini perusahaan merupakan salah satu produsen terbesar di kawasan Asia Pasifik dengan total kapasitas produksi lebih dari 100 juta liter per tahunnya. Sebagai hasil dari penerapan strategi yang sudah dijalankan, PT Ultra Jaya berhasil mencapai penjualan produk minuman UHT sebesar 7,55 triliun tahun 2022, meningkat sekitar 16,2% dari 6,50 triliun di tahun 2021. Berdasarkan hasil kinerja, omset perusahaan sebesar 7,66 triliun di tahun 2022, meningkat sekitar 15,7% dari 6,62 triliun di tahun 2021. Meskipun mengalami peningkatan, laba tahun berjalan tercatat mengalami penurunan 24,4% dari 1.276,8 miliar tahun 2021 menjadi 965,5 miliar di tahun 2022. Sementara kenaikan pendapatan emiten sejenis yaitu PT Cisarua Mountain Dairy Tbk dengan laba bersih sebesar 1,6 triliun di tahun 2022 meningkat sekitar 34,21% dari 790,19 miliar di tahun 2021. Peningkatan laba tersebut dipacu oleh penjualan produk yang mencapai 6,37 triliun, meningkat sekitar 55,74% dari 4,9 triliun di tahun 2021. Analisis keuangan berdasarkan laporan keuangan PT Ultra Jaya Milk Industry Trading Company Tbk pada tanggal 31 Maret 2022. Terdapat beberapa perubahan signifikan dalam aset dan kewajiban perusahaan. Aset perusahaan mengalami penurunan sebesar 14,11% dalam hal aset. Terjadi penurunan pada beberapa pos aset, kas, dan setara kas mengalami penurunan sebesar 15,80%. Trade receivable mengalami kenaikan sebesar 9,85% dan inventaris mengalami penurunan sebesar 1,56%. Selain itu, terdapat penurunan signifikan pada aset non-lancar seperti penurunan pada investasi dalam asosiasi dan ventura bersama sebesar 11,30% dan penurunan pada aset non-lancar lainnya sebesar 70,32%. Total liabilitas mengalami penurunan sebesar 20% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang disebabkan oleh pembayaran utang MTN seri A yang jatuh tempo sebesar 1,5 triliun rupiah. Sementara itu,
Dalam hal kewajiban, terjadi penurunan pada kewajiban lancar seperti trade payable yang mengalami kenaikan sebesar 36,83% dan accrual yang mengalami penurunan sebesar 48,21%. Pada kewajiban non-lancar, terjadi penurunan pada kewajiban jangka panjang seperti medium term note loans yang mengalami penurunan sebesar 59,93%. Selanjutnya yaitu adalah valuasi. Berdasarkan data annual report tahun 2022, valuasi saham emiten PT Ultra Jaya yaitu sebesar 960,786 miliar dengan saham beredar sebesar 10.398.175.200 rupiah. Nah, di sini kami melakukan penghitungan PE atau PER terhadap saham ULTJ, di mana hasil dari penghitungan tersebut totalnya yaitu adalah 16. Nah, dari data tersebut dan berdasarkan harga penutupan saham hari ini yaitu tanggal 20 Oktober tahun 2023 sebesar 1.645, dapat disimpulkan bahwa nilai saham ULTJ itu termasuk ke dalam saham overvalued, sehingga kami merekomendasikan saham ULTJ tersebut yaitu adalah SET. Selanjutnya, di sini kami juga melakukan perbandingan dari hasil rekomendasi saham ULTJ terhadap perusahaan dengan lini bisnis yang sejenis, yaitu pada PT Cisarua Mountain Dairy. Kami juga melakukan penghitungan PE terhadap PT Cisarua Mountain Dairy, di mana hasil dari penghitungan tersebut ternyata lebih atas dibandingkan dari nilai PE yang ideal, sehingga kami dapat menyimpulkan kembali bahwasanya saham ULTJ tersebut termasuk ke dalam golongan saham overvalued. Selanjutnya adalah ringkasan investasi. Berdasarkan valuasi yang telah kami perhitungkan, harga wajar saham diperoleh senilai Rp1.475. Pada saat ini, harga saham PT Ultra Jaya tercatat sebesar Rp1.645, sehingga dapat dikatakan bahwa harga saham PT Ultra Jaya dalam keadaan overvalue, di mana harga pasar lebih tinggi dari harga wajar saham. Di sini dapat disimpulkan bahwa kinerja PT Ultra Jaya terbilang baik, namun harga pasar dalam keadaan overvalue. Maka dari itu, kami merekomendasikan sell atau menjual untuk saham PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk. Selanjutnya, resiko investasi. Penting untuk memahami resiko-resiko ini sebelum berinvestasi pada PT Ultra Jaya Milk Industry Trading Company Tbk. Yaitu ada resiko pasar, fluktuasi harga saham, dan volatilitas pasar dapat mempengaruhi harga saham perusahaan, terutama jika pasar saham secara keseluruhan mengalami penurunan. Lalu ada resiko industri, perubahan dalam permintaan konsumen, persaingan, atau regulasi industri dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Selanjutnya ada resiko keuangan, meliputi resiko likuiditas, resiko kredit, resiko suku bunga yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan dan mengelola arus kas dengan efektif. Selanjutnya yang terakhir adalah resiko operasional terkait dengan kegagalan dalam proses operasional perusahaan seperti masalah sistem, keamanan data, atau rantai pasokan. Kegagalan ini dapat berdampak negatif pada perusahaan. Ultra Jaya menerapkan prinsip keterbukaan di sistem tata kelola, yang berarti Ultra Jaya ini harus menyediakan informasi yang cukup akurat dan juga tepat waktu bagi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Lalu Ultra Jaya juga menerapkan prinsip akuntabilitas, yang berarti kejelasan struktur, fungsi, sistem, dan juga pertanggungjawaban agar pengelolaan perusahaan terlaksana dengan efektif. Ultra Jaya juga menerapkan prinsip tanggung jawab, yang berarti kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi. Lalu Ultra Jaya juga menerapkan prinsip kemandirian, yang berarti perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak lain. Ultra Jaya juga menerapkan prinsip kewajaran, yang berarti sebagai perlakuan yang adil dan juga setara dalam memenuhi hak-hak stakeholder. Dan juga perusahaan ini memiliki sistem tata kelola, yaitu sistem pengendalian internal dan juga sistem manajemen risiko. Di perseroan, prinsip-prinsip dasar tata kelola terdapat di Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit, Sekretaris Perusahaan, Divisi Audit Internal, serta Sistem Pengendalian Internal. Pada menerapkan gizi ini, perseroan memiliki salah satu tujuan, diantaranya yaitu menjalankan usaha yang terbuka, lalu patuh pada peraturan, serta mempunyai etika bisnis yang baik.